Jadi kita semua, saya Mutia. Di sini kita akan sedikit mengulas tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Kesehatan juga didefinisikan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Definisi kesehatan misalnya kondisi yang ditandai dengan integritas anatomi atau kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat yang dihargai secara pribadi. Kemampuan ini dilakukan untuk menghadapi tekanan fisik, biologis, serta sosial, perasaan sejahtera, dan kebebasan dari resiko penyakit dan kematian sebelum waktunya. Nah, di sini definisi kesehatan reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri baik secara seksual maupun secara aseksual, yang merupakan salah satu syarat agar kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup dapat terus terjaga. Proses biologis menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Komponen kesehatan reproduksi, kita juga harus mengetahui tentang komponen-komponen apa saja untuk keberlangsungan kesehatan reproduksi. Nah, Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi Indonesia menetapkan bahwa kesehatan reproduksi di Indonesia mencakup 5 komponen. Yang pertama ini program kesehatan ibu dan anak. Peran ibu sebagai wakil pimpinan rumah tangga, ibu dari anak-anak yang dilahirkan, istri dari suami, anak bagi seorang ibu yang melahirkan, ataupun tulang punggung bagi sebuah keluarga, semua sulit untuk digantikan. Nah, tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini, agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum berlanjut pada keadaan darurat. Yang kedua, program kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja. Nah, di mana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif. Program yang ketiga ini program keluarga berencana. Program keluarga berencana yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga, calon suami atau istri agar merencanakan hidup berkeluarga atas dasar cinta kasih serta pertimbangan rasional tentang masa depan yang baik bagi kehidupan suami istri dan anak-anak mereka di kemudian hari. Untuk komponen selanjutnya yaitu program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS termasuk HIV/AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi. Untuk yang kelima yaitu program usia berkelanjutan. Nah, komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas. Tujuan kesehatan reproduksi di sini ada dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Untuk tujuan khususnya meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan, terus meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Di sini ada beberapa sasaran kesehatan reproduksi.
Laki-laki dan perempuan usia subur, ini sasaran utamanya. Remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko yaitu pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Yang pertama, komponen kesehatan reproduksi remaja. Terus yang kedua, seksualitas. Yang ketiga, beresiko atau menderita HIV/AIDS. Yang keempat, beresiko dan pengguna nafza. Lalu di sini ada sasaran antara petugas kesehatan atau yaitu dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, dan pemberi layanan berbasis masyarakat. Yang pertama ada kader kesehatan, dukun. Dua, kader kesehatan. Yang ketiga, tokoh agama. Yang keempat, LSM. Sejarah kesehatan reproduksi. Kita juga harus tahu bahwa gimana sih sejarahnya dari kesehatan reproduksi ini. Kesehatan reproduksi mendapatkan perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Dengan demikian, pengendalian kependudukan telah bergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan maupun perempuan sepanjang siklus hidup, termasuk hak-hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Siklus kesehatan reproduksi. Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau life cycle approach atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur, from womb to tomb, atau biasa juga disebut dengan continuum of care woman cycle. Hubungan seksual yang mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya, yaitu yang pertama masa konsepsi. Nah, masa konsepsi yaitu perlakuan sama antara janin laki-laki dan perempuan. Di situ juga ada pelayanan ANC, terus ada persalinan, nifas, dan bayi baru lahir yang aman. Terus yang kedua, masa bayi dan anak. Pemberian ASI eksklusif dan penyapihan yang layak. Di sini terus ada pemberian makanan dengan gizi seimbang, terus imunisasi, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dan manajemen terpadu bayi muda MTBM, pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, lalu ada pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu di sini ada masa remaja, pemberian gizi seimbang, terus informasi kesehatan reproduksi yang adequate, terus pencegahan kekerasan sosial, terus ada mencegah ketergantungan nafza, terus perkawinan usia yang wajar. Di sini juga ada pendidikan dan peningkatan keterampilan, terus peningkatan penghargaan diri, peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Lalu yang keempat yaitu masa reproduksi atau usia subur. Di sini tuh ada pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman. Lalu ada pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi, menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan. Terus ada lagi pencegahan terhadap PMS atau HIV/AIDS. Terus ada pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Nah, untuk yang terakhir masa usia lanjut. Di sini perlu perhatian terhadap menopause atau andropause, perhatian terhadap kemungkinan adanya penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan metabolisme tubuh atau gangguan morbilitas dan osteoporosis, terus juga deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat.
untuk remaja saat menginjak masa dewasa dan melakukan perkawinan dan ternyata belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memelihara kehamilannya, maka dapat mengakibatkan terjadinya resiko terhadap kehamilannya atau persalinan sebelum waktunya, yang akhirnya akan menimbulkan resiko terhadap kesehatan ibu hamil dan janinnya. Di sini ada kebijakan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi. Ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi menurut International Conference Population and Development tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk human immunodeficiency virus atau HIV, dan AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, terus ada pencegahan dan penanganan infertilitas, lalu ada kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi, serta seperti kesehatan seperti kekerasan seksual, sunat perempuan, dan sebagainya. Hal ini dituangkan dalam penjelasan umum pasal 61 tahun 2014 tentang Kespro. Kita lanjut ke paket layanan terpadu. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 lalu telah mengadakan pertemuan penguatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT bagi pengelola program untuk seluruh kabupaten atau kota termasuk kota Palangkaraya. Dari hasil kegiatan tersebut, selain mendapatkan materi tentang pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT, juga ditetapkan puskesmas yang mampu PKRT. Tujuannya yaitu untuk ada beberapa tujuan dari paket layanan terpadu yang tadi. Yang pertama, mensinergiskan penerapan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT dengan komponen-komponen program dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, lalu keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau IMS, dan HIV dan infeksi saluran reproduksi atau ISR termasuk HIV/AIDS, kanker dan osteoporosis pada usia lanjut, dan berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT sebagai bagian dari upaya puskesmas yang telah terakreditasi. Menurut Undang-Undang Pertimbangan Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Ayat 3, Pasal 75 Ayat 4, Pasal 126 Ayat 4, dan Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan reproduksi. Hakikatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dan penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan serta yang mungkin telah kita sama-sama pelajari ya. Oke. Thank you for watching. Bye. Dah lah.